Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai super cepat menentukan ide pokok paragraf atau kalimat utama atau gagasan pokok atau gagasan utama itu sama ya. Nah, sebelum saya ke soalnya ya, tapi saya mau kasih materinya dulu ya. Saya mau kasih materinya. Dan ingat, ini saya kasih trik cepatnya supaya berguna banget untuk kalian, karena ya itu soalnya itu panjang banget. Walaupun kalian udah baca, rugi dong ngabisin waktu ya kalau nggak tahu trik cepatnya. Karena kita kan nggak hanya sekedar benar jawab, tapi kita memang harus berhasil mendapatkan poin setinggi-tingginya, yaitu dengan cara menghemat waktu ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya tanpa basa-basi. Jadi ide pokok sebuah paragraf itu saya singkat di ABC ya. Apa itu ABC ya? A adalah awal paragraf, B adalah di belakang atau akhir, dan C adalah campuran, yaitu bisa di awal, awal tambah akhir ya. Bisa di awal dan di akhir gitu. Dua-duanya di dalam sebuah paragraf tersebut. Catatan, kalimat utama itu atau ide pokok itu bisa dia tersurat atau tersirat. Tersurat itu artinya ada di dalam kata-katanya tersebut. Kita tinggal lihat opsinya sama persis gitu. Tetapi kalau tersirat, maknanya yang sama ya. Walaupun tulisannya berbeda, huruf-hurufnya berbeda gitu, kata-katanya berbeda, tapi maknanya sama. Oke, itu artinya tersirat ya. Nah, jika di awal paragraf ya, ide pokoknya di awal paragraf. Jika menemukan seperti ini, berarti kalimatnya di awal paragraf seperti apa? Ya, kita yang pertama adalah jika mau mencari kalimat utama di awal paragraf, kita fokus ke kalimat keduanya ya. Jika ada di kalimat kedua ada kata yang diulang dari kalimat utama, berarti fix nih gitu ya. Kemungkinan di awal paragraf gitu ya. Ada di awal paragraf. Oke. Nah, jika di kalimat kedua ada kata rujukan, ini, itu, tersebut, berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama atau di kalimat utama ya, kalimat pertama. Terdapat kata ganti orang, mereka, ianya. Nah, ini ciri-cirinya untuk mendapatkan dia di awal paragraf. Jika di akhir, yaitu lihat ciri-ciri di kalimat paling belakang. Jika terdapat simpulan yang ditandai dengan konjungsi, yaitu oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, bahkan gitu. Ini kata penegas juga ya, bisa kesimpulan juga. Jika kalian mendapat ini ya, oleh sebab itu, dengan demikian jadi, bahkan, berarti itu fix kalimat utama di akhir paragraf. Nah, kalau dia campuran, ada kedua ciri tersebut ya, ada kedua ciri tersebut, A plus B. Oke. Nah, kita langsung aja ke soalnya. Yang pertama, kesadaran pedagang terhadap pentingnya menjaga kebersihan di 9 pasar tradisional di kota Depok sangat rendah. Data riset kebersihan. Nah, sebelum kita baca panjang, kita baca dulu pertanyaannya. Pertanyaan adalah gagasan utama paragraf tersebut. Oke, supaya nggak ngabisin waktu ya. Oke, sudah itu triknya. Kita lihat ya. Baca kalimat pertama dan kalimat 2 dulu. Kalimat kedua, data riset kebersihan pasar atau RKP Kota Depok menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pedagang akan kebersihan hanya 20%. Oke, cukup di situ dulu. Kita lihat dulu kesadaran pedagang. Ada nggak kalimat yang diulang ya, atau repetisinya? Ini ada kesadaran. Oke, di kalimat kedua ada nggak? Ada kesadaran. Ada kesadaran pedagang juga nih ya. Ini kalimat kedua ada kesadaran pedagang. Oke, nih sorry kena coret ya. Oke, selanjutnya lihat lagi. Ini ada kebersihan. Oke, di kalimat kedua juga ada kebersihan gitu. Ada kebersihan.
Oke, udah ada kata-kata yang diulang ya, yaitu kesadaran pedagang dan kebersihan. Oke, nah berarti kita lihat dulu di akhir paragraf ada nggak kesimpulannya, ada konjungsi kata-kata kesimpulan seperti itu, ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Kepala unit pelaksanaan, berarti dari sini dapat dong diambil bahwa gagasan utama paragraf tersebut ada di awal paragraf. Oke, nah kita berarti fokus di kalimat pertama ya. Kesadaran pedagang terhadap pentingnya menjaga kebersihan di 9 pasar tradisional di kota Depok sangat rendah. Nah ini berarti menceritakan kesadaran pedagang di kota Depok ya, di pasar tradisionalnya. Oke, kita lihat opsinya. Kesadaran pedagang tradisional. Oke, kesadaran menjaga kebersihan. Kebersihan pasar tradisional. Nah ini salah karena nggak ada ya di situ ya. Kebersihan pasar di kota Depok, peduli kebersihan. Nah itu salah ya, karena kan kita harus intinya, kita ngambil intinya. Yang C kan kesadaran kebersihan pasar tradisional. Di sini bukan dituntut untuk apa ya, tetapi kesadarannya. Kalau diambil dari intinya kesadarannya, jadi kita fokus ke A dan B. Oke, yang A kesadaran pedagang tradisional. Oke, yang B kesadaran menjaga kebersihan. Nah kalau kita baca di semua di apanya gitu ya, ini kan dia menceritakan sebenarnya di option A dan B ini agak beda-beda tipis gitu, tetapi yang paling mendasar dari, maksudnya yang paling kena ke intinya itu adalah yang opsi B, yaitu kesadaran menjaga kebersihan. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah yang opsi B. Oke, paham ya sampai di sini. Jadi kita ngambil ke intinya. Oke, next kita soal nomor 2. Oke, bacalah paragraf paparan berikut ini. Kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan nomor. Oke, kita lihat dulu syarat-syaratnya tadi. Kota Jambi hingga kini masih sering mengalami krisis bersih. Krisis air bersih. Oke. Krisis air bersih. Nah, ini diulang lagi ya. Ini krisis air bersih, ini krisis air bersih lagi ya. Oke. Tersebut, nah ini ada kata tersebut nih juga ya. Oke. Terutama memuncak ketika debit air sungai Batanghari menurun pada musim kemarau. Udah cukup di situ dulu. Kita lihat di akhir paragrafnya ada nggak kata kesimpulannya ya, konjungsinya. Oke, lihat danau Sipin nggak ada ya. Oke, berarti berarti ini kalimat utamanya berada di awal paragraf ya, berarti di kalimat 1. Oke, berarti di sini kalau kita ambil kalimat utamanya itu kota Jambi hingga kini masih sering mengalami krisis air bersih, berarti krisis air bersih di kota Jambi gitu. Oke, kita lihat ke soal nomor 3. Bacalah paragraf berikut. Bagaimanakah cara mencukupi kebutuhan akan sayur mayur dan variasi gizinya? Pekarangan dapat dimanfaatkan untuk membudidayakan tanaman sayur mayur. Sementara itu, nah ini ada konjungsi, ya ada konjungsinya. Sementara itu, berarti fix. Ini ada di awal paragraf. Tapi kita lihat dulu ada nggak kena di akhir paragrafnya, supaya siapa tahu dia kalimat paragraf utamanya ada di campuran gitu, ada di awal dan di akhir. Oke. Jadi, nah ini ada kata jadi. Ini kan di akhir paragrafnya. Jadi, berarti kalau dari sini kita ngambil kesimpulannya, gagasan paragraf tersebut berarti di awal dan di akhir. Oke, jadi kita satukan nih. Bagaimana cara mencukupi kebutuhan akan sayur mayur dan variasi gizinya? Pekarangan dapat dimanfaatkan untuk membudidayakan tanaman sayur mayur. Jadi, sebagian lahan pekarangan digunakan untuk menjaga sayur mayur dan sebagian lahan pekarangan digunakan untuk menjaga sayur mayur dan sebagian lainnya digunakan sebagai kolam ikan. Oke, nah dari sini dapat dong kesimpulannya
berarti tanaman itu dipakai, pekarangan itu dipakai untuk sayur mayur dan sebagai kolam ikan gitu. Ada nggak di opsinya gitu? Cara mencukupi kebutuhan akan sayur mayur dan variasi gizinya. Ini salah ya, nggak nyambung. Pemanfaatan pekarangan untuk membudidayakan tanaman sayur mayur. Nah, ini salah nih. Ya, kenapa salah? Bukan hanya sayur mayur aja, tetapi kolamnya juga, ya kolam ikan. Pembuatan kolam untuk budidaya ikan di sisi lahan pekarangan. Tidak hanya kolam ikan aja, ya tetapi sayur mayurnya juga. Penggunaan lahan pekarangan untuk sayur mayur dan kolam ikan. Nah, ini yang benar yang D. Oke, paham ya? Sampai di sini. Yang E, mencukupi kebutuhan gizi konsumsi sayur mayur. Jadi dapat gagasan utama paragraf tersebut, yaitu penggunaan lahan pekarangan untuk sayur mayur dan kolam ikan. Dia gagasan utamanya atau ide pokok paragrafnya campuran. Kita lihat di soal berikutnya, nomor 4. Nah, ini panjang banget nih ya. Oke, kita lihat nih gagasan pokok paragraf tersebut. Kita baca dulu kalimat 1, kalimat 2-nya. Kata bapak atau ibu tidak hanya digunakan untuk menyebut atau menyapa orang yang menurut usianya pantas disebut bapak atau ibu, tetapi juga untuk menyebut atau menyapa orang yang mempunyai kedudukan atau status sosial yang lebih tinggi walaupun usianya mungkin jauh lebih muda daripada usia yang menyapa atau menyebut ya. Yang kalimat keduanya, kata kakak pun tidak selalu digunakan untuk menyapa. Nggak nyambung ya. Maksudnya untuk menentukan ide pokoknya dia nggak nyambung. Ini dia udah kata kakak pun, ini udah kata bapak. Maksudnya pengertian dari kata bapak. Ini yang kalimat kedua udah pengertian kata kakak gitu. Oke, berarti kita cari lagi. Kita cari apakah dia di akhir paragraf. Dengan demikian, nah ini ada kata dengan demikian. Berarti ini fix ide pokok paragrafnya dia di akhir paragraf dik. Ya, oke, mudah banget ya. Nah, kita lihatlah. Kita baca aja kalimat terakhirnya. Dengan demikian, selain kata saudara, hampir semua kata atau istilah perkerabatan seperti bapak, ibu, kakak, atau nenek telah pula digunakan sebagai kata sapaan untuk menyebut atau menyapa siapa saja yang pantas disebut adik, siapa saja disebut nenek atau seterusnya. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah kata saudara hampir semua. Nah, ini hampir semua. Pokoknya kita ngambil intinya di sini. Ini kan dia menceritakan hampir semua istilah kata-kata tersebut itu digunakan untuk sapaan gitu. Kita lihat ya. Karena ini ada istilah perkerabatan ya namanya ya. Ini perkerabatan. Istilah perkerabatan tadi itu yaitu bapak, ibu, kakak, adik, nenek gitu. Itu digunakan untuk sapaan. Ya, digunakan untuk sapaan. Kita lihat di opsinya. Banyak kata atau istilah perkerabatan. Nah, ini salah. Siapa yang pantas disebut nenek? Siapa yang pantas disebut adik dan seterusnya? Istilah perkerabatan digunakan untuk sapaan. Ini benar nih. Istilah perkerabatan digunakan untuk sapaan. Kata bapak atau ibu digunakan untuk menyebut atau menyapa orang yang mempunyai kedudukan atau status sosial yang lebih tinggi. Sapaan tuan nyonya merupakan warisan kolonial. Enggak ya. Pokoknya kita menentukan ide pokoknya dari situ. Jadi paham ya? Mungkin ini cukup ini ya bahannya untuk kalian, karena kalian udah kuasai ini, kalian pasti bakal ketemu nanti soal yang menentukan ide pokok, kalian bisa menjawabnya. Ingat ya, kalau dia di awal paragraf, cari di kalimat keduanya ya, kalau nggak ada kata konjungsi gitu atau kata-kata yang diulang ya, kata-kata yang diulang ada nggak, atau dia nyambung nggak kalimat 1 dan kalimat 2-nya. Oke, dan kalau nggak ada, cari di akhir paragraf ada nggak kata-kata kesimpulan atau kata-kata penegas gitu. Oke, paham ya sampai sini ya. Semoga ya membantu kalian.